Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Pakai kostum kayak gini karena baru keluar dari isaan. Saya bikin langsung dari masjid duduk. Belum udut, saya udut dulu. Banyak yang akan saya bahas untuk motivasi kalian semua ya. Sambil tak udut dulu, udut dulu. Wong edan ya udut tok ya. Wong edan ya udut tok. Wong edan bisa tak udut ya. Tapi saya udut bukan edan loh. Biar mengalir, nikmati seindah mungkin, konten juga seindah mungkin, sesantai mungkin, serilek mungkin, biar berjalan mengikuti arus alam. Oke, selamat malam semua. Merdeka, merdeka. Tadi sore saya ke luar cari makan, kejebak macet. Ternyata lagi gerak jalan, rame banget. Udah tempatnya padat, sudah rame, ada gerak jalan. Ini nanti ada lagi karnaval, jadi nggak bisa digabung jadi satu, gerak jalan dulu nanti baru karnavalan dulu. Ramenya. Oke teman-teman, saya akan sampaikan untuk kalian. Ingin cuan besar, saya itu prihatin kalian sama kalian semua. Awal-awal saya membuat tutorial ini sebetulnya dari hati nurani saya, ingin selamatkan orang-orang Indo yang masih bodoh-bodoh, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dengar pada jual rumah, jual mobil, rungkat di micin, meme coin. Saya sendiri awal-awal juga belajar rungkat satu mobil. Ini makanya saya akan kasih tahu pendalaman tentang kripto, saham pun banyak sekali. Banyak kan tutorial-tutorial orang-orang yang berkelas mengatakan saham dan kripto hati-hati. Banyak sekali pump and dump ataupun koin-koin yang ngasal-ngasal, hanya tipu muslihat belaka, tidak pada sebenarnya berdasarkan real project ataupun holder ataupun macam-macam secara fundamental. Banyak yang menjerumuskan kita untuk hancur. Makanya saran saya yang pemula-pemula, ikuti channel saya. Biar lama yang penting cuan, biar lama yang penting kaya, biar lama yang penting kita sukses, nggak sampai ondal-andel. 80% masuk di BTC, 15% altcoin, baru 5% meme coin. Untuk PP ini ke depan, tapi tetap dia riset sendiri, semua tanggung jawab masing-masing, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan meme mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. PP ini akan lebih dahsyat daripada Doge dan Shiba. Akan jadi koin permanen seperti BTC ETH, akan bermasa panjang, akan mengulang sejarah baru. Sepenuh dengan keringat, dengan pikiran, dengan air mata, dengan sakit hati, hinaan, ya, yang namanya hujatan, tiap hari ada. Tapi detik ini yang saya bahas, koinnya masih di top CNC papan atas, holdernya berkembang terus, MC-nya paling gede, menggeser koin-koin real project Polygon pun kalah rankingnya dengan PP. Kurang apa coba? Koin-koin yang di jaringan Solana, berapa ribu koin yang di situ sudah scam, dan saya tidak pernah menyarankan untuk beli di Solana. Tapi kalau di Solana ada yang koin bagus, dengan cekatan saya memberikan info waktu mainnet koin Fan 40 rupiah, kalian masuk, hitungan setengah bulan menjadi 140 perak, cuan besar. Pada tepuk tangan, ada yang cuan dijual di 100 rupiah, 80 rupiah. Ini kemarin habis unlock harga 27 perak, sekarang 53 perak, itu pun cuan. Ya, jangan ngasal koin. PP akan jadi besar, kalian gak usah takut, sabar. Yang kita tunggu, yang penting koinnya masih ada, gak scam penuh dengan harapan. Coba koin-koin yang lain. Di jaringan Solana udah saya ingatkan, koin apapun jangan masuk. Ya, saya hanya sarankan koin Fan sama Jupiter yang akan bermasa panjang di jaringan Solana, hanya itu.
Fun itu adalah aplikasi untuk membuat meme coin di jaringan Solana, sedangkan Jupiter itu decknya daripada Solana ataupun seperti Uniswap yang punya ETH, PancakeSwap yang punya BNB. Hati-hati, nggak saham, nggak kripto sama saja, banyak mafia di situ. Pump and dump itu sering terjadi, dan kita di sini patokan yang mutlak tidak bisa kita ragukan dan ganggu gugat. BTCD nunggu di bawah 50%. Baru altcoin season akan terjadi. Udah saya bikinkan video berkali-kali tentang BTCD, histori di tahun 2017, histori di tahun 2021. Sekarang lagi menuju untuk ke bawah. Diuji sabar kita di sini, dan dilihat juga dari indeks altcoin season nunggu tembus di 80 sampai syukur-syukur ke 90. Udah banyak contohnya koin yang pam-paman, orang baru tidak tahu fundamental, masuk ratusan juta, tidak tahu holdernya berapa, yang pegang whale-nya megang berapa. Ini sudah banyak sekali dari Presiden Argentina kerjasama Melania, istrinya Trump. Ada koin apa tempo hari itu, Libra, hancur gara-gara debtnya megang 80%. Dow, macam-macam. Saya dekat masjid rumahnya, mohon maaf, itu sudah mulai ada 12-an, berarti 12 hari itu berjanji di masjid. Nanti saya nggak bisa lama-lama, nanti kalian terganggu. Saya tutup saja nanti ya. Ayo sedikit lagi. PP sudah masuk ke 0,046 dengan holder yang meningkat terus. Kapitalisasinya sudah di atas 19 triliun. BTCD-nya masih di 59 ke 30 minus 0,07% sampai 0,12%. Koin-koin yang akan pump ke depan yang perlu kalian masuk, satu adalah BTC, ETH, BNB, Solana, ARB, Sui, Polygon, Cardano, PP, Uniswap, NIR Protocol. Udah banyak ya. Jadi ada koin-koin yang kita lebih lanjut kita dalami. Fun itu ketika nanti cuan besar, bulan yang akan datang kalian habiskan. Debtnya masih megang banyak, lebih daripada 50% koinnya dari pasokan. Sedangkan panduan kripto yang sehat itu debtnya nggak boleh megang dari 7% dari pasokan. Kalau sampai megang 12% ataupun di atas 10% sudah kategori koin nggak sehat. Apalagi yang megangnya di atas 50%. Tapi karena fun ini dipakai, debtnya juga waktu unlock nggak main jual ngedam saja. Dia juga pinter, mungkin agak kaya, nanti jualnya di saat mahal. Setelah mahal dijual, ya sudah nyusruk. Beda dengan PP, sudah tidak ada campur tangan debtnya. Sudah desentral, koin displasi, pembakarannya nanti Binance besar-besaran bisa terjadi. Ini koin kayaknya akan bermasa panjang, akan seperti BTC ke depan. Bukan harganya, tapi desentralnya ini. Mana ada di webnya koar-koar, promo-promo, presale, pra penjualan, akan ada ini, akan ada itu, nggak ada lagi. Sepi nyenyet, sudah ditinggalkan sama debtnya. Bahkan seperti BTC yang entah kemana Satoshi itu. Kalau Doge ada Shiba, Doge ada Elon, Shiba ada masih ada debtnya. Satoshi juga, cuma samaran. Di belakang Mas Bro banyak yang memprediksi, dan alhamdulillah setelah saya ketemu beliau itu sangat luar biasa, mengubah tata cara pandang kehidupan mengenai di kripto ataupun di dunia yang sekarang terjadi ini. Jadi saya lebih tenang, lebih nyaman, sekalipun apa yang terjadi di kripto lebih jeli, nggak gampang. Bahkan milih istri pun
Sudah jadikan pelajaran yang pahit nggak sembarangan. Untuk nikah besok gampang, cari yang sehidup semati itu yang susah. Itu. Kalau dulu karena masih emosian, ditinggalkan bini 6 tahun, ketemu janda langsung hajar saja, nggak berpikir panjang karena saya pikir janda sama duda toh. Kalau sekarang beda lagi. September ada yang minta saya suruh nikah, bidan. Kalau September nggak ke rumah, nggak lamar, saya blok mas bro, blok saja, saya bilang gitu. Paling tidak itu mengenal 1 tahun, tahu seluk beluknya, sifat aslinya. Kalau baru saya kan baru kenal 2 bulan, 2 bulan saya belum tahu detailnya kayak apa dia. Oke teman-teman, tunggu PTCD turun. Ini harga bed semakin longsor, semakin hancur. Ya, PP saya cek dulu. Polygon boleh. PP sudah 19,1 triliun, naik 1,33%. Holdernya 574,33K. Besok mungkin akan 575. Akan naik terus. Pasokannya yang beredar udah semua. Di exchange megang 40%. Well cuma megang 23%. Tidak bisa pump and dump. Kalau masalah kemarin beat di pump gampang. Dia yang punya koinnya. Yang beredar baru dikit, semua masih unlock. Di lock koinnya. Pump ke atas. Di pump nggak ada yang gunting. Ya cemen, tetap terbang. Kalian terpancing beli di atas, dia jualan. Coba berani nggak nge-pump PP? Nggak berani, ada hitungan matematikanya nanti. Ada pembakaran, di pump PP kita jualan, kita TP, kita cuan. Nanti apa yang ditumbalkan? Apakah institusi dengan ETF itu macam-macam? Biarlah berjalan dulu. Ini koin yang sudah terseleksi alam, yang sudah terpilih saat ini lebih kuat, lebih hebat dari SHIBA dan Doge. Ini ada di PP. Tinggal tunggu saja. Ini sudah terseleksi. Mana di jaringan Solana tinggal 1 doang Fan sama Jupiter itu koin decknya. Ya, mana? Sudah hilang semua. Ini terseleksi sudah. Jadi pilihan hanya 1 nanti meme coin PP, yang kedua SHIBA dan Doge. Institusi itu orang pinter, duitnya gede, miliaran dolar, nggak ngasal masuk koin ngepam. Karena apa? Dia punya riset prabayar yang mahal, risikonya dipertimbangkan betul. Beda dengan paus yang ngepam abal-abal di Repto. Dia ngepam tuh pancingan kita, jebakan kita. Sudah ada hitungan matematika. Ya, mungkin itu aja karena sudah ada suara di masjid yang makin kenceng karena rumahnya deket banget. Jadi ya selalu 5 waktu saya di masjid karena deket. Ya, oke. Mungkin itu aja, tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Saya yakin kalian holding PP, kalian akan cuan. Ya, saya doakan siang malam tentunya, dan yang konsisten seperti saya jarang orang konsisten. Berapa kali saya bikin video, ditonton dan enggak cuek aja. Alhamdulillah yang nonton banyak juga ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Just